Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Wah, katanya ada yang sakit enggak hari ini? Yang nggak hadir dalam kelas ini siapa? Oke, bagus. Baik, kali ini kita akan belajar menggunakan media PowerPoint. Materi kita kali ini adalah tentang tertuju tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Ini kita sudah pernah belajar, kali ini kita mengulas kembali. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, melalui pembelajaran teori, kita dapat menunjukkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Yang kedua, melalui strategi dapat menunjukkan cara menunjukkan cara positif sehingga tekanan bawah untuk beramal baik. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan. Nah, topik pembahasan kita kali ini yang pertama tentang iman kepada malaikat termasuk fondasi percaya dalam Islam. Yang kedua tugas malaikat. Yang ketiga hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Yang keempat iman kepada malaikat. Yang kelima perilaku iman yang positif sehingga tertanam untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Kita masuk ke materi iman kepada malaikat. Coba tanya, siapa yang di sini yang tahu pengertian iman kepada malaikat? Siapa yang bisa? Malaikat kita sudah belajar tentang ini. Siapa yang meminta? Coba mau atas pemahaman kalian, musik pemahaman kalian. Coba saya lagi yang keras. Mengakui keberadaan Allah. Boleh, bagus. Itu benar. Yang lain ada yang punya pengertian lagi tentang iman kepada malaikat? Itu tadi terbenar. Yang lain? Siapa yang berani menjabarkan tentang pengertian iman kepada malaikat? Ada lagi enggak? Ya, silakan. Kepada malaikat berarti mengakui keberadaan malaikat yang selalu taat kepada Allah. Oke, itu juga bagus. Nah, saya pengertian tentang iman kepada malaikat. Itu tadi apa? Mengakui keberadaan malaikat itu sama juga intinya mengakui keberadaan malaikat. Nah, di sini pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah keyakinan bahwa malaikat makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang bisa terlihat oleh manusia atau gaib dan memiliki tugas-tugas tertentu dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian iman kepada malaikat. Tadi yang juga benar, yang tadi juga benar semua. Cuma ini lebih spesifik lagi, rinci lagi. Nah, sini ada sifat dan perilaku malaikat. Malaikat itu punya sifat yang apa? Gaib. Kedua, coba berani siapa yang baca? Saya baca. Kamu berani baca sifat? Berani baca kan? Yang keras. Nah, ya benar. Jadi sifat dan perilaku malaikat itu yang pertama dia sifatnya gaib. Apa itu gaib? Tidak terlihat. Nah, contoh makhluk gaib itu yang seperti apa? Selain malaikat, setan, jin, lagi makhluk halus. Halus. Oke. Kalau yang terlihat selain manusia apa? Hewan. Kita. Nah, ini yang pertama itu sifat malaikat adalah gaib. Yang kedua selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat itu kan mengatur berita dan cahaya. Dia adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia
dia akan dibaca di cara ngomong. Karena dia malaikat kan diciptakan dengan sekali maksud, dia hanya sekali akal, tidak ada nafsu. Kalau manusia kan beda, manusia itu diciptakan dengan sekali akal dan apa? Nafsu. Kalau setan, jin apa? Dia diciptakan hanya dengan menggunakan sekali apa? Beda nggak? Hanya nafsu kalau setan. Kalau malaikat dia dibekali akal. Nah kalau manusia dia dibekali akal dan dibekali nafsu. Ya, dua-duanya. Ya. Yang ketiga sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya di sini malaikat itu dia bisa berubah. Ya hanya tidak menyerupai. Belum pernah ada yang bisa menyerupai sahabat Nabi. Belum pernah malaikat. Nah selanjutnya malaikat tidak makan dan minum. Dia berbeda sama kayak makhluk-makhluk lainnya seperti manusia, tumbuhan. Tumbuhan memerlukan makan enggak? Iya. Manusia memerlukan makan enggak? Iya. Di sini malaikat tidak. Dia tidak makan dan tidak minum. Beda dengan makhluk yang lain. Nah, yang keempat tidak berjenis kelamin. Nah, malaikat itu tidak ada namanya malaikat itu laki-laki. Malaikat itu perempuan tidak ada. Itu versi Islam. Versi lain kadang-kadang kan kayak malaikat kayak mimi peri itu loh. Yang Jawa itu. Nah itu mungkin versi dia, pikiran lain. Kalau versi kita Islam, versi keyakinan kita, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Tapi sampai sini paham? Nah jadi sebelum kita masuk ke tugas malaikat, siapa yang bisa menyebutkan tugas-tugas malaikat dari malaikat Jibril sampai malaikat Malik? Ayo, siapa yang berani? Ayo, silakan. Kalian di sini betul-betul aktif. Ayo aktif. Siapa yang berani menyebutkan tugas-tugas malaikat dari malaikat? Oh enggak. Gak usah urut, gak apa-apa, yang penting malaikat selalu tugasnya benar. Ayo silakan. Jibril menyangkainya bangku, malaikat Mikail kembalikan rezeki, malaikat Israfil meniup trompet sangkakala, malaikat Israfil mencabut nyawa, malaikat Muka dan Nakir bertanya kepada orang di dalam kubur, malaikat Rakib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk, malaikat Faris mencatat pintu neraka, malaikat Ridwan mencatat Tepuk tangan teman-teman. Siapa nama? Oh iya, aku saya lah. Dia akan menjelaskan tentang ini malaikat. Nah di sini tugas malaikat. Pertama ada malaikat Jibril. Nah tugas utama malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Itu tugas utama dari malaikat Jibril. Dia menyampaikan wahyu dari Allah sampai kepada Nabi dan apa? Rasul. Nah, yang kedua ada ini malaikat Mikail. Apa malaikat Mikail tugasnya? Bagian rezeki. Yang lain? Bukan hujan. Ya. Terus malaikat Mikail adalah tugas utamanya adalah menurunkan hujan, membagikan rezeki, tugas utama dari malaikat Mikail. Nah, yang ketiga ada malaikat Israfil. Apa tugasnya? Apa tugasnya? Malaikat Israfil? Oh iya, betul. Nah, tugas dari malaikat Israfil adalah meniup sangkakala pada hari kiamat. Jadi nanti ketika kiamat telah tiba, yang tugas meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Jibril. Apa tugasnya? Malaikat Jibril ini adalah mencabut nyawa.
penyakit. Apa tugasnya? Tugas dari kalangan muka dan hati itu sama, yakni menanyai orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur. Biar banyak ya. Siapa kamu? Apa agamamu? Bagi kamu banyak. Walaupun itu yang hanya iman kalian. Walaupun kalian di dunia kalian hafalkan sampai di luar kepala, kalau misalkan hafalkan, kalau umpama ibaratnya iman nggak kuat, itu nggak bisa jawab. Itu yang jawab iman, walaupun dia sudah hafalkan sampai di luar kepala, iman kalian yang bisa menjawab. Nah, selanjutnya malaikat raqib. Apa itu malaikat raqib? Mencatat amal baik. Nah, mencatat amal baik. Nah, kalau malaikat atid, ini malaikat raqib nantinya adalah malaikat yang kita yang dimana dia siap mencatat amal kita. Jika kita melakukan kebaikan itu yang mencatat amal kita, malaikat raqib. Kalau kita mencuri, maksudnya malaikat ribuan, nama dengannya? Dan dari malaikat itu adalah menjaga pintu surga. Kalau malaikat Malik, kalau semuanya kalian itu malaikat Malik, kan? Siapa sih yang pengen neraka? Siapa di sini sebenarnya pengen masuk neraka? Siapa? Nah, kalau nggak ada, maka jauhilah larangan-larangan Allah. Kalau kalian ingin surga, kalian harus melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah kalian akan menjalankan perintahnya. Insya Allah kalian akan masuk surga Allah. Artinya kita akan hubungan iman pada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Iman pada malaikat hubungan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Berikut adalah poin yang sederhananya. Jadi ini adalah hubungan malaikat dengan aktivitas sehari-hari. Yang pertama, berumah berbuat baik, yakni keyakinan bahwa malaikat mencatat amal dan mencatat kita berbuat baik. Kenapa? Malaikat kan kayak ya, bukan dalam amal baik dalam guru. Kita tahu kita itu ada malaikat. Nah, kita melakukan sesuatu, contoh ibarat rumah itu. Kita sadar, bangga nih. Maka tapi kita terus pikiran bahwasanya di sekitar kita ini kita ada malaikat. Kita jadi takut dicatat amal guru kita oleh malaikat. Apa? Jadi kita bisa memilih itu benar itu baik atau buruk. Kita ada yang kita bilang. Dan dua ada rasa aman. Iman bahwa malaikat melindungi memberi ketenangan dalam hidup. Kita kalau beriman pada malaikat, kita tuh kayak merasa aman gitu, ada yang mengawasi kita, ada yang memantau kita gitu. Selanjutnya kesadaran spiritual untuk memperkuat hubungan dengan Allah dengan meningkatkan kesadaran akan dimensi spiritual. Bagian peningkatan ibadah mendorong rajin beribadah karena merasa diawasi oleh malaikat. Nah itu yang saya ceritakan. Bahwa saya kalau kita mau beriman kepada malaikat, itu kayak ada dorongan kepada malaikat, badaklah. Nah kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu, kan semacam melanggar perintah Allah. Takut catat akhirnya mendorong seseorang untuk beribadah. Bagian etika dan moral. Mendorong menjaga sikap baik dan beretika dalam interaksi sosial. Nah ini adalah dampak dari keimanan kita. Tentu saja
Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, hikmahnya adalah menambah keyakinan kita kepada Allah.